Ini ngomong-ngomong, saya nggak akan bahas di sini, saudara. Itu perlu pembahasan di dalam Bible study, ya, bagaimana kenapa Tuhan nggak bisa berbicara dengan iblis di situ, ya. Tidak perlu dibahas di sini, tapi terjadi satu komunikasi itu. Nah, Tuhan bertanya, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Nah, apa yang terjadi? Sekarang kita lihat ayat ke-8. Haleluya. Ayat 1 ayat ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan bertanya kepada iblis, kamu habis keliling dunia, kamu lihat enggak hambaku yang namanya Ayub? Gak ada orang di bumi ini seperti dia, yang begitu saleh, yang begitu jujur dan menjauhi kejahatan. Dengar baik-baik, saudara dikasih Tuhan. Ya, kemudian ayat ke-9, Tuhan bilang, iblis bilang begini kepada Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Dengar baik-baik, saudara dikasih Tuhan. Tadi kita telah belajar bahwa Ayub adalah orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, plus apa dikatakan? Dia punya kambing sekian ribu, punya domba sekian ribu, punya onta sekian ribu. At the end of the day, di summary, dia adalah orang yang terkaya di sebelah timur. Betul ya? Jadi Ayub orang yang saleh dan orang yang terkaya di sebelah timur. Iblis langsung serang. Dia katakan seperti ini. Betul, dia memang saleh, dia memang jujur, dia memang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan, apakah dengan tanpa dia mendapatkan apa-apa, mengerti ya? Dia tanpa mendapatkan kekayaannya, tanpa dia mendapatkan untanya banyak, menjadi orang yang terkaya, apakah dia tetap takut akan Tuhan? Dengar baik-baik. Iblis tahu Ayub adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang jujur, tetapi di matanya iblis, saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Di matanya iblis, Ayub bisa menjadi orang yang saleh, yang jujur, yang baik, karena ada plus. Ya, dia orang yang terkaya, punya banyak uang, punya banyak otak, sehingga dia bisa jujur. Iblis bilang, kalau tanpa ini, apa dia Ayub bisa tetap menjadi orang yang saleh dan yang jujur? Dengar baik-baik, saudara. Kelihatannya pembicaraan antara Allah dengan iblis adalah satu pembicaraan yang biasa-biasa saja. Tetapi dengar baik-baik, waktu di dalam pembicaraan ini Allah memberikan seluruh kredibilitinya ke tangan Ayub. Allah menjawab seperti ini. Dengar baik-baik, saudara. Ya, Allah menjawab seperti ini. Ya, nanti kita akan dengarkan jawaban Allah. Tapi sekarang kita lihat dulu. Iblis bilang begini. Ya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut dengan Allah? Ayat 10 dengar baik-baik, dikatakan, bukankah engkau, perhatikan ayat 10, bukankah, ini penting sekali saudara, bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apakah yang dikerjakannya telah kau berkati? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati? Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Dengar baik-baik saudaraku. Iblis lihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ayub yang orang percaya sama seperti saudara yang orang percaya. Ada satu pagar di sekeliling dia dan di sekeliling rumahnya dan di sekeliling apa yang dimilikinya. Dengar baik-baik saudara. Hal yang saudara perlu ketahui bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya orang percaya ada pagar yang mengelilingi saudara, isi rumah saudara, apa yang saudara miliki, ada pagar penjagaan dan perlindungan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur dan takut akan Tuhan. Plus Ayub adalah orang yang diberkati, kaya raya, punya banyak domba, punya banyak uang, punya banyak harta benda. Plus di dalam apa yang Ayub miliki ini ada penjagaan Tuhan, pagar perlindungan Tuhan. Iblis melihat orang percaya, dan di dalam setiap orang percaya ada pagar perlindungan Tuhan. Dengar baik-baik.
Di dalam setiap orang percaya, pribadi lepas pribadi, rumahnya, sekeliling rumahnya serta segala yang dimilikinya, ada pagar yang mengelilingi dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Dengar baik-baik. Ayub meskipun punya segala sesuatu, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus mengerti. Ayub mempunyai pagar perlindungan yang Tuhan berikan kepada dia. Bukan cuma Ayub, saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya, pribadi lepas pribadi, harta yang saudara miliki, rumah yang saudara miliki, segala sesuatu yang saudara miliki mempunyai pagar perlindungan Tuhan. Iblis bilang gini, Tuhan, bukankah semuanya Engkau membuat pagar perlindungan ini Tuhan? Pantesan Ayub bisa menjadi sangat religius, sangat saleh. Kemudian Iblis bilang seperti ini, saudaraku, di ayatnya yang ke-11. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis bilang, coba Tuhan, cabut pagar perlindungannya, cabut semua ini, pasti dia gak lagi menjadi orang yang saleh, gak lagi menjadi orang yang jujur, gak lagi menjadi orang yang takut akan Tuhan. Coba Tuhan, angkat semuanya ini, pasti dia gak lagi menjadi orang yang takut akan Tuhan, bahkan mengutuki engkau. Pada saat itu, Tuhan menaruh kredibilitinya di tangan Ayub. Tuhan bilang, yes. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya sekarang ini dalam kuasamu, ayat 15. Ada di dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada saat Tuhan berfirman kepada iblis, Tuhan mengatakan kepada iblis, oke, mulai saat ini aku cabut pagar perlindungannya, sehingga apapun kamu boleh lakukan atas apa yang dia miliki. Pada saat Tuhan mengatakan seperti ini, Tuhan sedang menaruh kredibilitasnya ke hadapan Ayub. Dengar saudara-saudara, Pak, saya sudah tahu cerita tentang Ayub. Yang sekarang saudara sedang harus pikirkan adalah apa yang sekarang saudara sedang alami. Tuhan bekerja dengan pola yang sama seperti yang Tuhan kerjakan dengan Ayub. Kalau Tuhan mengizinkan untuk mencabut pagar perlindungan atas Ayub dan menaruh kredibilitasnya atas Ayub, Tuhan menaruh segala kepercayaannya kepada Ayub untuk diuji, untuk dicoba. Hal yang sama terjadi hari-hari ini terhadap apa yang sedang kita alami. Hari-hari ini Tuhan juga sedang menaruh kredibilitasnya, kepercayaannya ke dalam kehidupan saudara dan saya untuk melihat apakah tanpa ini, dengar baik-baik saudara, apakah tanpa harta, tanpa kekayaan, tanpa apa yang dimilikinya, Ayub juga akan tetap bisa menjadi orang yang saleh, setia, dan takut akan Tuhan. Exactly works the same way. Yang sampai sini mengerti, katakan amin. Mengerti ya saudara? Dengar baik-baik. Apa yang menjadi reaksi Ayub setelah itu sama persis dengan apa yang menjadi reaksi saudara. Kita lihat Ayub sepanjang ayat pasal kedua sampai dengan pasal yang ke-43, sebenarnya sampai pasal 42, seluruhnya berkisar mengenai keluh kesah Ayub, mengenai komplainnya Ayub. After this kita akan lihat satu persatu saudara. Karena itu menggambarkan potret saudara dan saya. Dengan baik-baik, saudara yang hari ini sedang merasa sedang capek sama Tuhan, sedang rasanya cobaan begitu banyak, rasanya Tuhan gak bisa mengerti, sama persis seperti yang Ayub sedang lakukan. Tetapi sebelum kita sampai ke situ, kita harus mengerti dulu apa
apa yang terjadi dengan Ayub, saudaraku? Karena hal ini sama persis terjadi dengan saudara. Iblis, Tuhan kasih izin, Tuhan cabut pagar perlindungannya, Tuhan cabut pagar perlindungannya terhadap Ayub, terhadap apa yang dimilikinya, dan terhadap segala isi, segala harta bendanya. Iblis langsung bekerja. Iblis tidak mau buang-buang waktu, saudaraku. Ya, iblis tidak kayak Esther. Mari kita belajar Esther, saudaraku. Ya, Esther tahu Tuhan berperang nanti kita. Tuhan, iblis tidak. Iblis kerabat kerubuk, saudaraku. Ya, dia langsung begitu dicabut itu, dia pengen buktiin sama Tuhan. Dengar baik-baik. Iblis pengen buktiin sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau cabut ini, tidak bakal lagi dia menjadi orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Sehingga kalau dia cabut kesehatan, kalau dia cabut harta, kalau dia otak-atik milikmu, apakah engkau tetap mau setiap minggu datang ke gereja? Apakah setiap minggu engkau mau pada waktu PL bulan angkat tangan memuliakan Tuhan? Apakah engkau masih mengangkat tangan dengan memuliakan Tuhan? Dengar baik-baik. Di dalam scene ini, di dalam adegan ini, Tuhan mempercayakan kredibilitasnya kepada Ayub. Halo orang Kristen, halo church. Pada waktu engkau sedang cari kerjaan susah, pada waktu engkau sedang ditolak di sana di sini, apakah engkau pada saat ini juga menjadi orang yang tetap mengangkat tangan, yang tetap saleh, tetap takut akan Tuhan, tetap jujur? Apa waktu kita mulai utak-atik di sini, ngapain jujur-jujur? Nanti waktu di Ayub ya, saudara lihat Ayub pasal 3 sampai dengan 42. Ayub pun ada yang ngomong, orang yang gak jujur ya, orang yang fasik ya tuh lebih untung. Orang yang fasik mah lebih enak hidupnya daripada gua udah jujur-jujur begini juga tetap begini. Sama. Iblis. Ayub dan saudara dan Ayub sama. Komplainnya sama. Tetapi di depan ini saya mau menceritakan, Tuhan mau membuat saudara dan saya mengerti, apakah tanpa semua ini saudara masih tetap bisa datang ke gereja, menikmati Tuhan? Apakah saudara masih mau membiarkan hati saudara untuk tetap meninggikan nama Tuhan, tetap kemuliaan hanya bagimu? Saudara dengar baik-baik. Setiap hari saudara dan saya mengalami peperangan ini. Oleh karena itu kisah Ayub harus ditulis. Kisah Ayub itu cuma perlu sebenarnya saudara kasih Tuhan. Ayub 1-2 tentang adegan Tuhan mau menangani iblis cabut apa yang Ayub miliki. Dan ayat dan pasal 43 pada saat itu Ayub dipulihkan. Sebenarnya cukup itu 2 pasal. Kenapa perlu ada 40 pasal in between isinya komplain? Karena disitulah Tuhan mau bilang, it's you, it's me, it's there. But if you are there, tapi engkau sampai ke dalam pasal 43, engkau akan melihat pemulihan itu terjadi. Allah tidak pernah salah sama firman-Nya. Terus kita lihat dulu sekarang ya, supaya saudara dan saya mengerti. Apa yang terjadi pada waktu pagar perlindungan boleh dicabut? Nomor 1 saudara harus tahu, dengar baik-baik. Nomor 1 saudara harus tahu, di dalam engkau, dalam hidupmu ada pagar perlindungan. Di dalam engkau, rumahmu, seisi rumahmu, keluarga besarmu, ada pagar perlindungan. Harus tahu dulu itu. Iblis gak bisa utak-atik engkau. Iblis gak bisa utak-atik Ayub karena ada pagar perlindungan di situ. Katakan amin. Di dalam usahamu, di dalam bisnismu ada pagar perlindungan Allah. Katakan amin. Ada pagar perlindungan Allah. Iblis gak bisa utak-atik itu tanpa seizin Allah. Kalau Allah izinin buat dicabut, sebenarnya Allah sedang memberikan kredibilitasnya untuk melihat, he will still obey, he will still worship. Katakan amin. Itu. Jadi anak-anak Tuhan pada waktu mengalami segala masalah dalam tanda kutip, problema dalam tanda kutip, not just nasib dah, nasib gue emang jelek begini, ya gue emang begini, mianya jelek. Bukan, ada sesuatu di balik itu. Kita sedang melihat pekerjaan Tuhan di balik layar saat ini. Let's see apa yang Iblis lakukan kepada Ayub. Lihat bersama-sama. Ayat 13, Ayub 1 ayat 13. Mungkin saudara tidak ada di sini, saya tidak tahu. Ayat 13 sampai ke bawahnya, tapi saudara baca saya. Yuk, kita baca yuk. Karena saya mau tahu karena saya mau saudara juga tahu apa yang terjadi. Iblis tidak buang-buang waktu. Dia bilang gini. Pada suatu hari, jadi Iblis sudah sekarang ini Allah udah cabut. Allah udah mau begini sama Iblis. Oke, aku tak cabut pagar perlindungan, betul ya? Aku tak cabut pagar perlindungan terhadap Ayub, ya, terhadap rumahnya, terhadap anak-anaknya. Aku cabut semuanya. Aku cabutin pagar perlindungannya. Sebab kan kalau ada pagar perlindungan tidak bisa
Kalau ada pagar perlindungan tidak bisa dijamah oleh iblis, betul ya? Saudara ada pagar perlindungan. Kalau saudara ada pagar perlindungan, iblis tidak mungkin jamah. Kalau saudara merasa kenapa pagar perlindungan itu dicabut, karena